Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021392 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Pak. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Audi, di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas karena tadi sempat menguat di atas 1%. Dari sisi sentimen, Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan tampaknya di luar ekspektasi karena banyak pihak konsensus yang menyatakan ini Bank Indonesia akan tetap menahan suku bunga acuan. Bagaimana Anda melihat korelasi kebijakan Bank Indonesia ini dengan pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini, Pak Audi? Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin saya mau bilang pertama kalinya ya, selamat tinggal suku bunga rendah gitu ya, dan ini memang kenaikan pertama kali sejak 2018 dan sebelumnya mungkin betul di luar ekspektasi dan dari perhitungan prediksi saya pun juga sama, yang artinya memang saya masih memperkirakan bahwa bank ini masih menahan di 3,5%, tapi akhirnya ternyata dinaikkan. Dan kalau kita lihat beberapa kali Bank Indonesia ini selalu menyinggung terkait dengan inflasi inti, dan kalau terlihat juga memang inflasi inti masih terjaga, masih di bawah 4%. Jadi terkait hal itu juga bukan hal yang signifikan. Tapi karena penyampaian minggu lalu bahwa pemerintah ini wacananya akan menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi, dan ini mungkin salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam artian ini menjaga supaya nanti inflasinya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu tinggi, dalam artian memang kalau kita bicara khususnya Pertalite ya, jika memang ini dinaikkan dan wacananya dan seterusnya adalah ke Rp10.000, saya pikir dengan 60% konsumsi BBM khususnya Pertalite ini menjadi trigger yang sangat besar khususnya untuk inflasi kita yang mungkin bisa jauh di atas 5%. Jadi memang hal ini dampaknya apa ke market ya, mungkin kalau kita lihat korelasinya sebenarnya antara market dengan kenaikan suku bunga adalah korelasinya negatif. Jadi kalau suku bunga naik otomatis impact-nya adalah negatif untuk market. Jadi beban bunga yang tadinya rendah gitu ya, dengan suku bunga yang di 3,5%, sekarang suku bunga sudah mulai naik perlahan. Saya pikir ini akan menjadi PR ke depannya untuk emiten-emiten, khususnya memang yang secara balance sheet-nya ini masih banyak sekali liabilitas yang dilakukan oleh emiten-emiten khususnya ke dalam perbankan. Baik, tapi di sepanjang perdagangan hari ini investor tampaknya masih bersikap positif ini dengan indeks harga saham gabungan yang ditutup di zona hijau, tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.183. Secara teknikal bagaimana Anda melihat, apakah ini memang respon untuk khusus hari ini atau besok indeks harga saham gabungan lebih cenderung akan tertekan mengingat di penutupan sesi kedua penguatan hari ini sudah mulai terbatas? Ya, sebenarnya kalau untuk market hari ini adalah sebagai salah satu respon dengan kondisi komoditas yang masih cukup menarik dan salah satu sektor yang masih seksi untuk saat ini. Karena kalau kita lihat masih kunjung belum selesainya antara Uni Eropa dengan Rusia, ini sebenarnya menjadi momok juga untuk harga-harga komoditas secara global. Dan kalau kita lihat juga ini kalau untuk hari ini adalah memang sektor khususnya di energi yang sangat signifikan kenaikannya. Tapi kalau kita lihat sektor yang lainnya overall ya naik walaupun tidak terlalu signifikan. Jadi saya pikir ini hanya euforia terkait dengan sektor energi, dan kemungkinan besar untuk secara teknikal sebenarnya untuk market kita saat ini ada level resisten yang sedang diuji, itu di level 7350 sampai dengan di 7197. Jadi ini resisten yang cukup panjang, itu terbentuk sejak bulan Mei. Saya pikir akan agak sedikit sulit ditambah lagi dengan Oke. adanya suku bunga ini yang sudah dinaikkan. Baik, artinya ada penyeimbang dari sektor energi yang hari ini memang memimpin secara sektoral.